Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun ini mendapat mandat untuk melakukan kegiatan revitalisasi bahasa Lampung. Ditingkatkan oleh Kepala Kantor Bahasa ini betapa pentingnya dan harus didukung oleh pemerintah provinsi. Tolong supaya berkreasi kita untuk mempertahankan lebih-lebih bahasa dan tulisan ini harus satu. Kita akan merevitalisasi 72 bahasa daerah di 22 provinsi di Indonesia. Saya kira dalam hal bahasa daerah itu pentingnya kita bahasa daerah tidak usah dipertentangkan, yang ada kita pelihara, kita hidupkan kembali melalui terutama anak-anak sekolah, karena mereka adalah penutur bahasa daerah itu. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Kepala Biro Kesra, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala Kantor Bahasa, tenaga ahli dari Komisi 10 DPR RI, dan hadirin yang saya banggakan, yang insya Allah hari ini mudah-mudahan kita sehat sampai sore nanti, amin. Acara yang pertama, revitalisasi bahasa daerah ini dikemas di dalam Kemdikbudristek itu sebagai salah satu episode Merdeka Belajar yang ke-17. Merdeka Belajar memang ruhnya itu adalah anak-anak, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan diberi kemerdekaan, dalam tanda petik ya, diberi kemerdekaan untuk menerjemahkan berbagai kurikulum dan juga metode mengajar. Terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini di Lampung ini tahun yang ketiga Pak Gubernur, di beberapa provinsi lain sudah dimulai 2 tahun yang lalu. Tahun ini kita akan merevitalisasi 72 bahasa daerah di 22 provinsi di Indonesia. Jadi kerja Bapak Ibu hari ini terkait dengan urusan bahasa daerah bukan hanya di sini, tetapi hampir secara nasional dikerjakan bersama-sama. Nusa, bangsa, dan bahasa ini perlu ditingkatkan oleh Kepala Kantor Bahasa ini betapa pentingnya dan harus didukung oleh pemerintah provinsi. Tolong supaya berkreasi kita untuk mempertahankan lebih-lebih bahasa dan tulisan ini harus satu. Revitalisasi bahasa akan ya, jadi nanti di halaman bahasa itu ada satu produk namanya KBBI. Bapak Ibu kalau mencari kata yang sulit bisa nanti ditemukan namanya Thesaurus Bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita kalau berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, kata-kata yang dipilih begitu terus ya bosan. Nah, silakan cek di Thesaurus. Yang di sana ada beberapa kosakata yang merupakan sinonim dan antonimnya, sehingga kita bisa memilih kata lebih enak gitu. Yang kedua, kami punya program perlindungan bahasa dan sastra yang salah satunya adalah yang akan kita lakukan yaitu kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Ini menjadi amanat yang penting Bapak dan Ibu karena di dalam undang-undang itu juga Badan Bahasa diberi amanat untuk bersama-sama dengan Pemda melestarikan bahasa daerah. Proses pelindungan bahasa daerah itu sendiri sebetulnya panjang Bapak Ibu ya. Jadi pelindungan itu memayungi beberapa aktivitas. Pertama, mulai dari pemetaan bahasa daerah. Kami sudah melakukan pemetaan ada 718 bahasa daerah. Kemudian
memastikan semua kosakata, semua kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa daerah itu kita dokumentasikan, termasuk cerita anak mungkin di daerah itu didokumentasikan. Itu konservasi. Selanjutnya bahasa-bahasa itu diuji daya vitalitasnya, daya hidupnya. Nah, uji dari daya vitalitas itu lalu menghasilkan revitalisasi. Ada bahasa-bahasa yang perlu direvitalisasi karena sudah tidak vital, sudah daya hidupnya mulai melemah. Nah, makanya perlu direvitalisasi. Hasil sebuah penelitian karya ilmiah memaparkan posisi Provinsi Lampung itu yang berseberangan dengan Pulau Jawa menyebabkan arus transmigrasi dan tingkat interaksi masyarakat pendatang dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda sangat tinggi. Kondisi ini mengharuskan setiap masyarakat suku Lampung menggunakan bahasa Indonesia guna mencapai tujuan komunikasi yang baik dan dapat dimengerti. Kayak kata Pak Abdul tadi, kalau nggak ada bahasa Indonesia mungkin kita sudah terpecah belah ya, Pak Abdul. Bahasa penyatu kita adalah bahasa Indonesia. Nah, pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari itu banyak digunakan oleh Gen Z. Pak Kani adalah salah satu dewan dari Provinsi Lampung yang masih muda. Staf-stafnya juga masih muda, termasuk saya mungkin seumuran anak bapak ibu. Jadi sebenarnya kami yang bertanggung jawab dan memiliki dosa sebenarnya bapak ibu ya, untuk melestarikan bahasa daerah Provinsi Lampung yang mulai kami tinggalkan. Bahkan apalagi anak-anak yang di bawah saya itu sudah mulai meninggalkan bahasa Lampung. Kadang orang tuanya di rumah ngajak bahasa Lampung, tapi anaknya menolak pakai bahasa Indonesia, kurang keren katanya. Gitu. Padahal sangat keren bahasa Lampung tuh. Benar kata Pak Agus, kalau kata di luar kita ngomong orang Lampung, kalau Sumatera Selatan tuh enggak, orang daerahnya masing-masing. Jadi keren banget sebenarnya bahasa Lampung itu. Jadi kita punya kesepakatan bersama, mulung bahasa Lampung 2 jam, 2 JP. Setuju? Kalau dari provinsi nggak mau. Iya, makanya kita ada penekanan lagi. Biar kita tidak merdeka. Satu kita provinsi Lampung semua ya. Karena kita jadi ini keluarga lokal ada punya kehidupan dasar dan bahasa Lampung 2 jam. Bila jago kasih lancar bahasa Lampung. Yang ketiga, yang keempat ini baru kita lakukan ini digagas oleh Bu Parida. Ya, kami juga di Orkestra juga senang karena kita mampu melaksanakan komunitas bahasa dan bersama-sama teman-teman dari Bu, Kepala Kantor Bahasa, saya pernah membawa MC ini, kemudian duta wisata ke daerah saya. Duta bahasa ini ke daerah saya pada bulan Februari ya kalau salah ya. Ya, anak-anak bahasa saya bawa ke kampung. Saya tunjukkan ini loh sastra Lampung. Ini loh begawinya orang Lampung. Saya bilang sama anak-anak duta bahasa, di kampung saya tidak ada hotel kan. Jadi kalau mau tidur di rumah saya, yuk saya bilang makan minum nanti di rumah saya sekarang. Artinya kita berangkat dari semangat kita memang mau dan bertanggung jawab atas bahasa itu sendiri. Maksud saya, satu hal yang harus kita perhatikan adalah mengikuti perkembangan zaman. Itu poin penting untuk memperkenalkan bahasa. Karena apa yang dimau generasi muda ini mungkin tidak sesuai apa yang dimau kita sebagai orang tua atau bahkan senior-senior saya yang memang sudah bisa katakanlah usianya sudah sepuh. Jadi kita memperkenalkan bahasa itu ikutilah perkembangan zamannya. Kalau memang zamannya konten kreator, ayo kita bikin sesuatu yang menggunakan bahasa Lampung yang bercerita tentang keadaan generasi muda. Dari